Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erviana dari Fakultas Seni dan Desain, jurusan Desain Komunikasi Visual, Universitas Negeri Makassar, kelas C. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah desain grafis dengan judul materi yaitu Digital Revolution and Beyond. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Digital Revolution and Beyond. Dalam pembahasan Digital Revolution and Beyond akan ada yang saya akan bahas mengenai poin-poinnya, yaitu yang pertama poster. Nah, dalam poster ini ada salah satu karya yaitu April Jerman. Nah, di gambar ini merupakan salah satu karya April Jerman. Nah, poster Institut Seni Kontemporer Los Angeles 1986, keluaran komputer dicetak sebagai lapisan lavender, biru, abu-abu, merah, orange, dan coklat, tumpang tindih, dan digabungkan menjadi paket warna yang lebih lengkap. Nah, pada gambar yang satunya ini merupakan karya April Jerman yang kedua, yaitu citra grafis untuk desain Quarterly 133 1987. Poster ini terdiri dari digital gambar dihasilkan oleh printer beresolusi rendah ke kertas bond standar 8,5 x 11. Nah, pada poin selanjutnya yaitu magazine cover atau sampul majalah. Nah, adapun salah satu contoh magazine cover yaitu dari karya Rudy van der Lans. Rudy van der Lans, sampul untuk Imageran 11 majalah 1989, 3 tingkat visual informasi berlapis-lapis dalam ruang dimensi. Nah, di gambar selanjutnya yaitu di gambar ini di sampingnya merupakan salah satu magazine cover atau merupakan salah satu contoh magazine cover atau sampul majalah dari karya Glenn A. Suoko sebagai desainer dan imager grafis. Nah, sampul majalah Imager nomor 10 1989, tipografi tradisional sintaks menghasilkan eksperimen dalam pengurutan informasi yang tidak konvensional untuk edisi khusus tentang pertukaran desain grafis antara desainer Cranbrook dan desainer Belanda. Nah, pada poin ketiga yaitu Direct Mail atau surat langsung dari karya Edward Vella. Nah, Mailer untuk Detroit Focus Gallery 1987, tipografi yang mengacu pada bentuk, sejarah, dan produksinya. Nah, pada gambar ini merupakan gambar atau foto Edward Vella, dan samping itu merupakan contoh Direct Mail yang merupakan karya dari Edward Vella. Nah, pada poin yang keempat yaitu announcement atau pengumuman dari karya Edward Vella. Nah, pada contoh atau pada gambar di samping ini merupakan karya Edward Vella yang merupakan merupakan salah satu contoh pengumuman atau announcement. Nah, pengumuman ini merupakan pengumuman untuk kuliah 1995, medley pribadi dan bentuk huruf eksentrik tersusun dengan logika, penghubung, dan imajinasi visual. Nah, selanjutnya yaitu pada poin kelima yaitu magazine spread atau penyebaran majalah. Nah, salah satu contoh magazine spread ini saya mengambil salah satu contoh David Carson. Nah, yang ini merupakan gambar David Carson, dan yang sebelahnya itu merupakan salah satu karya David Carson dan Pat Blasil atau sebagai fotografer. Nah, pada penyebaran majalah ini yaitu digantung pada di jalan atau budaya pantai 1951. Menanggapi judul fitur editorial di kolam renang umum, Carson terinspirasi untuk menggantung beberapa tipe-tipe. Nah, pada poin ke-6 yaitu magazine page. Fifth World War atau direktur seni dan Lee Barson atau desainer Cyber Nation bergulir batu pada 1994 pemilihan jenis huruf, memanipulasi komputernya, dan palet warna semua menandakan dan mengungkapkan isi artikel. Nah, pada gambar ini merupakan salah satu contoh magazine page. Nah,
pada poin selanjutnya yaitu screen design. Nah, pada gambar ini merupakan salah satu contoh screen design. Clement Smoke dan Brian Force atau sebagai desainer, Scott Peterson atau sebagai fotografer, dan pola dasar studio atau studio desain kategori utama EQFC layar untuk internet belanja. Pada tahun 1905, laci dan lubang kecil membuat ini layar disesuaikan dengan baru dan musiman promosi, sama seperti sebuah etalase. Nah, pada poin ke-8 yaitu print design. Dari karya Angus Hyland, ini merupakan salah satu contoh print design dari karya Angus Hyland. Nah, pada karya ini merupakan buku jaket dari saku kedua seri Canon, diterbitkan oleh Canonage pada tahun 1999. Nah, pada poin ke-9 yaitu Keyterms. Nah, dari poin ini merupakan poin yang terakhir, yaitu Keyterms hyperlinks disorot atau digarisbawahi kata, frase, ikon, atau gambar yang menghubungkan elemen dalam satu dokumen ke dokumen lain yang ada dimanapun di web. Informasi jalan raya, frase yang digunakan pada 1990-an untuk mengekspresikan global akses ke sejumlah besar informasi disediakan oleh internet dan web. Arsitektur informasi. Pada tahun 1976, arsitek dan desainer Richard Saul Wurman menciptakan istilah ini dan meramalkannya menjadi profesi baru individu yang membuat informasi yang kompleks dapat dimengerti. Nah, pada 20 tahun kemudian, istilah ini mulai digunakan secara luas untuk menunjukkan proses menganalisis kompleks informasi dan memberinya struktur dan ketertiban, memungkinkan audiens untuk mendapatkan esensinya dalam sebuah cara yang efisien dan menyenangkan. Jadi, itulah materi Digital Revolution and Beyond yang sempat saya jelaskan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.